Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Marcelin dengan NIM F1S1222148 dari Ruang 002 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi, di sini saya akan sedikit sharing tentang apa saja materi yang telah saya pelajari pada pertemuan 10 kali ini. Nah, di pertemuan 10 kali ini saya mempelajari tentang konsep dari System Development Life Cycle atau SDLC, yang mana ini merupakan proses yang terlibat dalam suatu sistem informasi. Nah, SDLC ini merupakan salah satu tahapan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengimplementasikan sistem informasi pada suatu perusahaan, organisasi, dan juga bisnis. Kegunaan SDLC ini agar memastikan bahwa sistem yang kita kembangkan itu lebih terstruktur dan lebih efisien untuk digunakan. Jadi dengan adanya SDLC ini, kita bisa mengurangi risiko terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, dari pengertian dan juga tujuan dari SDLC ini, ada pun beberapa tahapan yang telah saya pelajari dari System Development Life Cycle ini. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, di mana ini merupakan tahapan paling awal untuk membuat sistem SDLC ini. Karena di sini kita harus menentukan dulu kebutuhan proyeknya itu apa saja, kemudian tujuannya untuk apa, dan anggaran dan juga sumber daya yang akan kita masukkan ke dalam sistem tersebut. Ya, selain tahap perencanaan tadi, ada juga tahapan analisis. Nah, di tahapan analisis ini kita mengumpulkan data, kemudian kita menganalisisnya. Bagaimana data tersebut bisa dikembangkan untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian ada tahapan desain. Di tahapan desain ini kita mulai merancang desain yang akan kita buat ke dalam sistem. Jadi kita sudah mulai merancang sistem desainnya, seperti desain visual atau sistem antarmuka pengguna, user interface-nya. Kemudian ada tahapan yang keempat, yaitu implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini, kita mengimplementasikan sistem yang telah kita buat tadi. Kemudian kita lakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ada tahap terakhir, yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini kita melakukan perbaikan bug, yaitu di mana kita telah menguji sistemnya tadi. Jadi kita lakukan pengujian itu untuk melihat apakah ada kekurangan dalam sistem tersebut. Nah, dari beberapa tahapan tersebut, saya juga mempelajari tentang metodologi pengembangan sistemnya, yaitu yang pertama ada struktur desain. Dalam struktur desain ini ada beberapa tahap juga, yaitu yang pertama waterfall method dan yang kedua ada parallel development. Untuk waterfall method ini metode yang digunakan secara bertahap dalam SDLC. Jadi dia dilakukan secara berurut-urut dalam satu persatu. Dilakukan dari awal pengerjaan, kemudian diurut hingga akhir selesai pengerjaannya. Kemudian untuk metode parallel development itu berbeda dengan metode waterfall tadi, karena metode ini dilakukan menggunakan beberapa bagian. Jadi kita dibagi dari beberapa sistem itu dibagi, kemudian dikerjakan secara bersamaan. Jadi ini lebih mengurangi waktu atau mempersingkat waktu dari tahapan tersebut. Nah, selain dari metode struktur desain tersebut, ada juga metode RAD atau Rapid Application Development. Nah, dalam metode ini juga ada beberapa tahapan, yaitu fase development, kemudian prototyping, dan juga throwaway prototyping. Untuk tahap fase development-nya itu, sistem ini kita kembangkan dengan beberapa tahapan atau iterasi. Jadi setiap versi dalam sistem itu kita uji oleh pengguna, kemudian kita mendapatkan umpan balik, dan langsung kita terapkan ke pengembangan di tahap berikutnya. Yang kedua tadi ada prototyping. Di metode ini, prototypingnya itu dibuat lebih awal untuk diuji ke penggunanya. Dan yang terakhir tadi ada throwaway prototyping. Nah, prototyping ini dibuat dengan metode yang digunakan untuk mengeksplorasikan ide atau fitur tertentu, lalu dibuangnya setelah pengembangan utama dimulai. Kemudian metodologi yang ketiga yaitu agile development.
yang mana terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu Extreme Programming atau XP dan Scrum. Nah, untuk Extreme Programming-nya itu, metodologi Agile ini mengedepankan pengiriman perangkat lunak secara cepat dengan iterasi yang lebih kecil dan berulang. Jadi XP ini sangat menekankan kolaborasi intens antara penggunanya dengan si pengembang. Untuk yang kedua tadi ada Scrum. Di bagian Scrum ini, bagian dari pendekatan agile-nya itu menggunakan siklus pengembangan yang lebih pendek, disebut dengan sprint. Dari setiap sprint itu, tim akan mengevaluasi hasil dan membuat rencana untuk sprint yang selanjutnya. Jadi dia dilakukan secara bertahap dan diadaptasi dengan lebih cepat. Nah, itulah beberapa materi yang telah saya pelajari pada pertemuan 10 ini. Itu tadi ada pengertian dan konsep dari System Development Life Cycle, kemudian tujuannya, ada beberapa tahapannya, dan juga ada metodologinya. Mungkin setelah mempelajari System Development Life Cycle ini, saya lebih tertarik untuk mempelajarinya tentang metodologi Agile Development tadi, terutama di bagian Scrum dan Extreme Programming atau XP-nya. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana metodologi ini dapat langsung diimplementasikan secara nyata di lingkungan perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi itulah yang saya pelajari dari pertemuan 10 kali ini pada mata kuliah Manajemen Perubahan Proyek Sistem Informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.